Semangat pagi. Berkaitan dengan case Barus, beberapa hal bisa dikaitkan berkaitan dengan 10 kesalahan store leader. Yang pertama adalah membiasakan kebiasaan buruk terjadi. Jadi leader membiarkan barang-barang rusak yang tanpa label itu ada di floor, yang menyebabkan salah satunya lah image untuk barang-barang informa akan turun. Terus yang selanjutnya tidak diajukan ADF setiap bulan untuk barang rusak ini. Ini yang harus menjadi suatu perhatian buat teman-teman leader yang ada. Terus kemudian tidak memperhatikan prosesnya. Tidak memperhatikan prosesnya. Leader tidak melakukan cross check label ADF atau untuk barang-barang rusak yang di departemen. Jadi tidak ada pengecekan sama sekali oleh seorang leader. Kemudian tidak melakukan LPPDO di saat barang itu datang atau rusak dari DC. Jadi setiap ada barang rusak, tapi tidak dilakukan pengecekan secara detail, akhirnya tidak ada LPPDO. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak melakukan evaluasi berkala. Leader tidak hand-on. Jadi melakukan langsung terjun ke lapangan untuk melakukan pengecekan inventory baru setiap bulannya yang direpotkan oleh ADM. Serta tidak melakukan pengecekan progresnya sampai di mana. Follow up-nya sampai di mana, seperti itu. Yang seharusnya yang dilakukan oleh store leader mandiri adalah yang pertama memastikan setiap barang masuk itu harus di QC oleh logistik, serah terimanya ke departemen juga jelas. Jadi dari logistik, kemudian serah terima ke departemen jelas, ada logbooknya memastikan semuanya tidak ada penyimpangan. Kalau memang ada penyimpangan, langsung dibuatkan LPPDO. Yang kedua adalah leader memastikan barang yang ada di floor itu jika cacat harus ada barang ADF-nya. Itu pastikan itu. Jangan sampai barang cacat di floor tidak ada barang label ADF-nya. Yang itu wajib hukumnya. Yang kemudian selanjutnya adalah evaluasi pengajuan ADF baru setiap bulannya. Ini yang wajib dilakukan sebagai seorang leader. Bagaimana caranya setiap bulan itu selalu dikontrol pengajuan ADF-nya. Ya, seperti apa itu, apakah ada kelebihan budget atau tidak, kalau memang tidak ada kelebihan budget seperti apa kontrolnya dan sebagainya. Beberapa hal lagi yang kita akan lakukan pengelompokan ya. Jadi barang rusak itu dikelompokkan jadi satu, jadi pembebanannya seperti apa itu jelas semuanya. Kalau memang barang itu belum diajukan ADF, ajukan ADF-nya ya. Ntar diatur bagaimana cara pengajuannya dan sebagainya kalau memang melebihi batas budgetnya. Setelah itu dikelompokkan lagi mana yang menjadi beban store, mana yang tidak. Ya, jadi jelas kalau memang jadi beban store, kedepannya kita mau seperti apa dan sebagainya. Untuk barang-barang yang bisa di repair, kita lakukan repair. Kita pastikan itu masuk ke S-Log 1001. Ya, jadi tidak bisa terjual. Kalau memang bisa terjual, kita kembalikan ke S-Log 1000 seperti itu. Nah, jadi beberapa strategi untuk mengurangi barang ADF pun atau barang rusak kita bisa lakukan. Contoh kita bikin eventnya apa? Clearance sale. Di situ barang-barang yang sudah cacat-cacat atau sudah rusak jadikan satu, kita jual jadi satu. Terus kemudian kita breakdown target per sales. Kita targetkan masing-masing sales harus jualan berapa, ya. Jadi jelas itu semuanya. Kalau masing-masing sudah tercapai targetnya, jadi target kita untuk bisa jualan barang-barang ADF, barang-barang rusak bisa segera tercapai. Targetnya ini adalah per minggunya dan per bulannya. Kita evaluasi terus, ya. Kemudian juga kita bisa bikinkan training bagaimana caranya menjual barang-barang ADF itu. Teman-teman semua kelebihannya seperti apa. Kalau ini ada diskon sekian, kita harus seperti apa. Kita jelaskan customernya. Terus kemudian kita berikan insentif setiap produk untuk barang-barang yang baru tadi itu. Ya, jadi kalau terjual dapat insentif berapa. Jadi itu bisa memacu teman-teman semua untuk bisa lebih segera menjual barang-barang ADF yang ada di toko atau barang-barang rusak yang ada di toko. Agar case ini tidak terulang kembali, apa yang kita harus lakukan? Salah satunya melakukan training kepada teman-teman sales agar penanganan barang rusak atau handling produk itu bisa lebih baik. Jadi tidak ada case-case lagi setiap ada barang datang rusak tidak dilakukan LPPDO. Ini yang jadi permasalahannya. Jadi handling produk, bagaimana caranya kita harus training handling produk yang ada di toko. Itu clear dari kedatangan sampai ke area floor sampai ke customer seperti apa. Terus kemudian mendelegasikan, mungkin ada petunjuk PIC, bagaimana caranya melakukan pengecekan dan sebagainya. Jadi ada PIC khusus untuk barang-barang rusak ini. Kemudian melakukan evaluasi yang tadi saya sampaikan. Evaluasi kemana? Ke logistiknya, ke ADM-nya, mungkin ke salesnya juga. Terus selanjutnya melakukan sidak. Ya, melakukan sidak ini kita rutinkan sidak-sidak di departemen mana barang-barang yang rusak ini sebagai bahan evaluasi buat kita juga. Terus kemudian memberikan reward, ya.
Untuk departemen atau sales yang jualan untuk produk barusnya yang banyak itu siapa, kita kasih reward dan sebagainya. Yang terakhir adalah melakukan evaluasi mingguan terhadap barang-barang yang rusak tadi atau bulanan. Itu aja poin-poin berkaitan dengan penanganan barang rusak. Harapannya adalah dengan adanya poin-poin yang tadi yang kita bisa jalankan dengan baik, untuk penanganan barang rusak itu bisa dilakukan dengan baik. Itu aja, terima kasih, semangat pagi.